Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Pemerhati Jembermu Podcast, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi bersama Bu Nurul, dan hari ini ada teman yang akan menemani saya untuk bercerita. cerita Iya, aja ya. cerita aja. Mudah-mudahan kita ini sebagai manusia yang pandai senantiasa bersyukur kepada Allah. Salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada Nabi kita akhir zaman Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Jembermu, saya kenalkan dulu ini beliaunya. Tamu saya istimewa hari ini. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam Bu Nurul. Alhamdulillah. Saya kenalkan dulu kepada sahabat Jembermu nama lengkapnya silakan. ya. Ini kan tamu pertama saya ini ya. Pertamanya Bu Silakan. Emi hadir di Jembermu Podcast. Beliau adalah Dr. Emi Khalifah Rahmaningsih MSI ya. Beliau sebagai Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Jember. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Pokok iso senyum seperti ini patut bersyukur kan kita ini. Iya, betul. Oke. Kesibukannya lagi, beliau ada di Universitas Muhammadiyah Jember. Jember. Dosen FISIP, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Sosial Ilmu Politik gitu ya. Nek ngomong politik aku kagok Bu. Dan sekarang diberi tambahan amanah untuk menjadi Wakil Rektor 1. Alhamdulillah, luar biasa ya. Biar tambah banyak ini pahalanya. Nah, juga punya kesibukan lagi ya Bu ya, di kampung ya, Ya. di tempat tinggal Di maksudnya. tempat tinggal. Sebagai Ibu PKK ini ya. Ini. Ada di seksi pendidikan Ya, gitu ya. betul. Jadi, Didaulat untuk Didaulat bidang untuk, pendidikan. Ini di Perum Jember Permai ya, Kelurahan Sumbersari. Sumbersari. Oke. Ya, alhamdulillah. RT 4. Nah, Ya Pak RT itu. nanti kalau nonton ini RT 4. warganya di sini. Alhamdulillah. Bu Emi, terima kasih ya waktunya sudah disiapkan untuk sahabat Jembermu. Kita akan berbincang-bincang seputar tugasnya Ibu di PDA Jember ini. Ya, hukum dan HAM. Kalau mikirnya hukum, hak asasi manusia kan koyo tinggi gitu. Padahal kita itu mau belajar dari yang sederhana tapi sangat penting loh. Ini tentang hukum ya, terkait dengan hukum-hukum negara nanti ini ya. Yang kita bicarakan, kita sharingkan di sini untuk sahabat Jembermu tentang dokumen administrasi kependudukan. Ya, dan itu semua orang punya, harusnya sudah begitu ya, familiar familiar banget. banget masalah ini. Tapi kita kan perlu kesiapan tentang dokumen-dokumen tersebut. Di antaranya adalah KTP ya, Bu. yang paling sederhana. Ya, paling sederhana harus punya KTP. Harus punya KTP. Gitu. KK. Ya, buku nikah. Iya. Akte kelahiran Itu juga. ataupun akte kematian. Itu juga harus Terus punya kita. maknanya, fungsinya KTP ini bagaimana untuk bermasyarakat ini? Penting enggak ini? Kayaknya penting ya Bu. Insya Allah penting. Dipakai apa saja ini KTP biasanya kalau kita sehari-hari itu ya. Oke, Bu Nurul. Iya. KK ya. Kartu keluarga. Iya. Itu sangat diperlukan juga toh dalam kehidupan sehari-hari kita. Dicatat kita ini di dalam kartu keluarga itu. Kalau sebagai warga negara yang baik harus punya KTP, punya KTP itu semua harus kita miliki. Pada dasarnya memang ya kalau berbicara Majelis Hukum dan HAM ini saya ini kan juga kartu ukur. Kartu punya, semua itu mempunyai implikasi hukum sebetulnya. Jadi Adminduk itu administrasi kependudukan, semua itu mempunyai konsekuensi legalitas ya, bahwa kita memang dicatat oleh pemerintah, oleh negara sebagai warga negaranya, dan itu kalau nggak punya misalnya itu kan
pencatatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, identitas kita itu tidak bisa diurus gitu. Nah, oleh karena itu pengadministrasian kependudukan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Contoh misalnya seperti KTP itu adalah hal yang harus melekat pada diri kita, karena itu adalah identitas kita. Jadi kalau di situ ada NIK-nya, malahan sekarang apa-apa itu sudah melekat di NIK itu, NIK itu. Terintegrasi kalau kita ngurus yang lain-lain. Nah, betul. Pajak aja sekarang sudah harus menggunakan NIK gitu. Malah jadi kita sudah kan KTP kita punya elektronik itu ya. Nah itu KTP elektronik itu jadi kita sudah dideteksi sedemikian luas seluruh Indonesia, nggak akan ada yang sama. Begitu diklik, klik sudah langsung muncul KTP. Lebih memudahkan urusan kita dimanapun ya. Dan itu memang ibarat orang itu identitas kita, baju kita bukti diri kita warga Indonesia juga gitu ya. Betul. Nah oleh karena itu tidak boleh kita tidak memiliki harus punya. Kalau di desa kadang wes gak usah gitu. Bagaimana yang begitu ya? Ada suatu saat juga butuh itu ya. Betul. Kalau kita nggak punya, misalnya meskipun sudah lanjut usia, misalnya wes gak perlu gak katenang dinding, misalnya gitu. Alasannya begitu mesti. Iya itu. Tapi kalau misalnya ada pendataan lansia, misalnya lansia itu mau di diberi program khusus itu, misalnya kesehatan lansia, atau mungkin pendataan lansia untuk program-program santunan atau apa begitu. Itu harus membutuhkan bukti bahwa beliau ini punya KTP dan penduduk di desa tertentu. Alamatnya lengkap kan di situ sesuai dengan dia tempat tinggal di mana. Maka kita harus punya. Kalau misalnya yang belum punya ya harus mengurus, dan itu sebetulnya gampang sekali. Itu. Betul. KK juga termasuk. KK ini di dalamnya tulisannya sama dengan KTP ya. Nah, nampaknya lebih lengkap kalau kalau KTP kan identitas pribadi, tidak ada nama keluarga suami, lain. keluarga. Betul ya. Keluarga Jadi, lain. Tapi kalau KK mm-mm. di dalamnya semua anggota keluarga yang bernaung di bawah keluarga itu wajib dicantumkan di situ. Itu contoh misalnya seperti suami, istrinya, terus kemudian putranya, 2, kemudian kalau ada keponakan misalnya masuk di dalam satu keluarga itu, ikut dalam keluarga itu, maka juga harus masuk dalam tanggung jawab kepala keluarga yang ada di situ. Betul ya. Kalau sekarang sekolah mau daftar apa-apa juga melampirkan KK, karena kan berada KTP. Di keluarga mana ini gitu. Gitu ya. Jadi KK, dan ini nanti harus sama ini ya, namanya dan ejaannya, dan itu harus sama yang di KK dan yang di NIK-nya juga ada di dalamnya. Di situ lengkap ya. NIK itu ada di KTP, juga bisa dicocokkan di KK. Nah ini alamatnya juga sama itu, jadi itu hubungan keluarganya juga ada di KK. Misalnya ini sebagai suami, sebagai istri gitu. Ini sebagai anak masih sekolah gitu, sekolahnya SMP, SMA kan sudah masuk di situ ya, lengkap data lebih lengkap di KK itu. Gitu. Jadi ya jangan pas bingung mau ngurus karena dapat bantuan apa atau sedang sakit misalnya ya baru bingung mencari dokumen-dokumen ini ya. Jadi harus menyiapkan dari awal. Walaupun meskipun sudah sepuh enggak kemana-mana, tapi suatu saat itu diperlukan ya. Jadi warga negara yang baik harus punya identitas kependudukan. Terus buku nikah ini Bu, ya buku nikah ini sangat penting sekali. Kadang memang ya alasannya yang penting kan sah secara agama. Nah itu. Nah, kasus-kasus memang secara agama, tapi terkadang kan kita dalam berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan
pemerintah, misalnya mengurus program-program apa, itu butuh dicatat. Nah, ini sebetulnya persoalannya adalah persoalan karena kita hidup di dunia bersama teman-teman kita dan tidak sendirian gitu. Agak dekat coba. Okay. Jadi bukannya besok kita akan mati, bukan begitu, tapi kita masih berinteraksi dengan penduduk yang lain, sehingga butuh kita ini diidentifikasi atau dicatat diri kita. Itulah sebabnya maka kita bagaimana status kita itu harus jelas gitu. Apakah kita sudah menikah atau kita belum menikah atau kita sudah pernah bercerai, sudah pernah nikah terus bercerai, itu statusnya harus ada semua. Jelas, ya. Iya. Lah kalau misalnya sudah menikah terus dinikahi orang lain lagi, lah ini di dalam kakaknya masih muncul ini misalnya. Statusnya itu kan termasuk nanti jadi perkara. Betul itu. Ya. Kalaupun menikah ya sah secara agama, tapi suatu saat kita tidak pernah tahu ya esok sore keluarga tersebut ya. Iya, makanya kalau ada masalah baru lapor ke pemerintah. Sedang dia tidak punya dokumen. Itulah sebetulnya persoalannya hanya dalam hal pencatatan supaya pemerintah, supaya orang lain juga tahu bagaimana status kita. Nanti kalau kita ada persoalan misalnya rebutan warisan gitu misalnya, loh ini sopo ki anaknya siapa saja gitu. Lah pemerintah itu kan atau siapa petugas ya yang akan menyelesaikan masalah itu harus tahu secara otentik dulu, bukan katanya siapa. Ada bukti, bukan katanya ini loh katanya ini anaknya ini gitu. Lah ini katanya, tapi bukti otentiknya mana itu? Hasil pernikahan dengan yang mana? Nah, hasil pernikahan yang mana gitu, itu ada bukunya. Lalu nanti ditindaklanjuti juga dengan kartu lahir ya, akte kelahiran sumbernya dari buku nikah. Dari buku nikah harus cocok itu. Iya betul. Dan ini, kalau orangnya mikir hanya nikah siri sah-sah saja, ke depan anaknya butuh akte kelahiran. Perlakuan khusus juga kan. Kalau supaya kita awal itu kayak repot mengumpulkan buku-buku negara ini dokumen-dokumen ini, tapi itu sangat perlu. Nanti anaknya sekolah dimintai itu akte kelahiran bingung. Buku sumbernya dari buku nikah. Jadi yang mohon maaf ya yang nikah siri. Iya. Jangan hanya mikiri dirinya sendiri. Betul. Yang penting aku sah, tapi kita punya anak. Iya. Punya anak dan anak itu butuh status identitas di antara penduduk yang lain. Sebetulnya kalau kita berpikir di Allah lah Maha tahu misalnya gitu. Allah Maha tahu bahwa kamu itu anaknya Pak ini gitu. Nah, tapi kan Allah Maha tahu memang, tetapi Pak Camat lo nggak tahu, Pak Lurah lo nggak tahu, di mana keterbatasan pengetahuan manusia itu dibantu oleh dokumen. Sebetulnya di situ persoalannya. Sebetulnya sepele juga, tapi kan ini lebih tertib warga negara antara satu dengan yang lainnya, memudahkan. Jadi yang dikasih gak proses nanti anak yang gede di sekolah baru bingung gitu ya. Dan kasihan juga dia itu nanti bagaimana dia meyakinkan orang lain bahwa bapakku iku iki. Itu kan dia harus meyakinkan. Harus mengeluarkan energi khusus atau mengeluarkan argumentasi khusus bahwa bapakku itu ini. Tapi kalau ada administrasi, ini loh sudah sah, nama bapak saya adalah ini, nama ibu saya ini, saya lahir ini. Betul. Itu semua memudahkan kita saja sebetulnya. Padahal secara esensi ya Allah itu Maha tahu kan, dan nikah siri itu sebetulnya kan sudah sah secara agama. Tapi untuk memudahkan hidup kita, maka administrasi kependudukan ini akan membantu kita.
dalam hidup sehari-hari bersama orang lain, tidak hidup sendirian begitu ya. Betul. Jadi buku nikah termasuk nanti kita mau naik haji ternyata butuh dokumen itu, termasuk buku nikah yang disahkan negara. Nah, itu makanya padahal kita naik haji kan datang ke rumah Allah misalnya. Lu ngapain kok rumah Allah kok ngelumpukno ngenekan barang ini gitu ya. Jadi ini kita perlu tertib administrasi. Kita punya semua saatnya dibutuhkan, tidak mendadak. Nanti yang disalahkan orang lain. Mau ngurusi kelurahan, lurahnya ndak ada, ya masa nungguin sampean saja. Mendadak. Kan urusannya banyak. Nanti yang disalahkan itu, Pak Lurah ndak ada, saya sudah minta tanda tangan. Wah, Pak Camat ndak ada, ini ya orang lain yang disalahkan akhirnya gitu ya. Jadi kita mengurusnya harus lebih awal. Akte kelahiran itu sebaiknya segera ya. Segera setelah anak lahir, lalu bahkan sekarang kan sudah banyak tempat-tempat persalinan, misalnya bidan, tempat persalinan itu sekaligus diuruskan rumah sakit itu diuruskan oleh bidan. Ya itu tadi, tapi kudu ono buku nikah, KTP, buku nikah, jadi semuanya lebih mudah, memudahkan kita. Sebetulnya memudahkan kita ya. Jadi buku nikah, akte kelahiran tadi segera diurus, ya. Terus kalau akte kematian, wes mati kok ditulis. Ya apa? Iya. Nah apa ini ditakoni malaikat munkar nakir akte kematian gitu. Itu kan perlu juga ada gitu ya. Betul. Sekarang ini malah kalau dulu-dulu memang mungkin kurang ditertibkan, tetapi ketika banyak kasus yang menyangkut waris mewaris gitu ya, pembagian waris, kemudian terus berikut-berikutnya tertib kependudukan juga, melihat bagaimana nilai angka kematian, angka kelahiran itu, maka akte kematian itu juga dibutuhkan. Termasuk kalau ngurus pensiun itu juga akte kematian tuh dibutuhkan. Termasuk gini Bu, orang mau menjual warisan dari orang tuanya, itu diantaranya notaris minta itu. Mana bukti akte kematiannya, gitu ya. Betul, makanya kan penting sekali akte kematian. Betul sekali. Nanti kalau kita sembarangan membeli, tidak ada buktinya, anggota keluarga yang lain menuntut ya, kalau tidak lengkap akte kematian dan sebagainya itu. Susah. Jadi ini memang sepertinya remeh gitu ya, surat-surat itu. Sepertinya kok meninggal gitu aja gitu ini misalnya. Jadi perlu disimpan semuanya itu, yang keluarganya ya dapat dari kelurahan itu biasanya. Betul, disimpan juga. Sudah ada itu semuanya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini, akte jual beli. Kalau di desa sawah-sawah itu tahu sama tahu, tidak usah ada catatan apapun. Betul. Seringkali kita itu kwitansi itu tidak penting. Podo percayane misalnya saya dulurku katanya seperti ini gitu ya. Itu terkadang memang ketika masyarakat itu masih sedikit atau masih bersifat guyup gitu, itu sepertinya tidak bermasalah. Tetapi semakin kompleks masyarakat, semakin banyak orang, hal-hal yang berkaitan dengan keuangan itu harus ada bukti otentik yang dicatat. Karena untuk menghindari pada saat-saat tertentu orang menjadi lupa atau kalau kondisi terdesak atau melupakan diri. Melupakan diri. Melupakan diri, macak lali wis dibayar pas tepat ngakune gak dibayar misalnya, gitu atau dulu sudah boleh misalnya harga tanah sekian, 5 juta 10 sekarang juta kan menjadi sekarang mahal. Harga tanah menjadi mahal, itu seolah-olah kemudian tidak diakui yang 5 juta itu tanah opo sakmono kok regane 5 juta kan tidak mungkin sekarang. Nah itu dikomparasi dengan sekarang. Mengapa itu masih bisa digugat? Karena mungkin bukti otentiknya tidak punya, akte jual beli minimal tidak ada. Nah itu bermasalah sekali. Wong tanah berapa meter sedikit aja setengah, jangankan meteran, sentian itu aja menjadi masalah ketika
panjang tanah itu menjadi sangat panjang lah kan, setengah meter, 10 cm misalnya, tapi ke belakang sampai 300 meter, itu sudah berapa? Nah itu orang menjadi mempermasalahkan harganya. Sekarang harganya mahal. Harga tanah tidak pernah turun, malah naik. Nah itu potensi sekali orang menjadi konflik. Terjadi konflik karena harga tanah nilainya yang semakin tinggi. Sementara orang yang membeli atau menjual itu tidak. Nah itu sudah meninggal, tidak ada buktinya. Wah, anaknya tidak terima misalnya gitu ya, akhirnya gugat, ini saya yang masih punya pedoknya atau sertifikat di saya, padahal sudah beli. Jadi alasan misalnya ngurus akte ini ada uangnya ya enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, memang ini malahan tapi kan sudah banyak sekarang akte-akte yang tidak berbayar dari program pemerintah, misalnya Prona kalau nggak salah ya, dulu pernah ada apa sekarang istilah pemutihan gitu ya. Itu program-program pemerintah itu bisa dimanfaatkan. Tapi pada dasarnya memang akte jual beli atau bahkan mungkin sampai ke kwitansi, misalnya jual beli yang kecil aja, misalnya apa sepeda motor misalnya atau mobil yang harganya mungkin di bawah 50 juta. Tapi ini kalau nggak ada surat yang sah gitu jual belinya, kwitansi. Ya pada saat tertentu ada sesuatu hal gitu, misalnya ini sudah dijual mobilnya, terus mobilnya dibeli orang tapi dipakai untuk kejahatan misalnya. Lah ini kalau kita punya buktinya bahwa ini sudah saya jual sudah tidak di saya lagi, maka itu bisa menyelamatkan kita. Untuk antisipasi hari berikutnya kita tidak pernah tahu gitu ya. Hal yang enggak. Kalaupun memang biaya yang mending biaya, hari depan agak rumit tetapi ke belakangnya kita aman. Sekarang gitu memang zamannya kita harus transparan, legalitas formal itu harus ada gitu. Karena kita ini hidup dengan orang banyak. Niat, pikiran, terus kemudian apa namanya? Ya niat dalam hati orang, perilaku orang kan kita tidak bisa memprediksi, makanya kita harus berhati-hati sendiri. Jadi harus berhati-hati. Gitu. Jadi pesan kita kepada audiens kepada jamaah kita ya, anggota kita Aisyah khususnya untuk menyiapkan ini ya. Bisa menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk administrasi kependudukan kita. Itu yang sangat penting, jangan diremehkan, meskipun KTP, meskipun KK, wong perak kertas misalnya, wong perak ngono ae. Itu coba itu ditertibkan. Itu ditertibkan mulai dari keluarga kita sendiri. Alhamdulillah, terima kasih, rupanya panjang yang kita bicarakan, tapi ini masih hal yang sangat-sangat dasar sekali ya. Tapi perlu sekali. Ini perlu meskipun sederhana, meskipun banyak orang yang sudah punya, tetapi bagian masyarakat yang lain mungkin saja di bagian pelosok misalnya desa itu masih banyak juga yang belum punya gitu, supaya lebih tertib lagi. Ada pesan lagi khusus kepada jamaah? Saya rasa mungkin ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang belum punya, misalnya yang belum punya, monggo segera diurus administrasi kependudukannya gitu. Dan itu saya rasa itu dibantu kok di kelurahan, mulai RT misalnya, keterangan RT sampai ke kelurahan, nanti ke kecamatan atau dari desa ke kecamatan, itu tentu ada proses untuk membantu itu. Jangan merasa rumit loh ya. Itulah memang tahapnya harus mulai dari RT. Kenapa kok harus dari RT? Lah ini RT itu yang mengetahui, yang dekat, mewakili tetangga. Kalau tetangga kan tidak punya legalitas. RT itu sebetulnya kan bukan lembaga pemerintah, tapi itu adalah lembaga sosial yang diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk bisa memberikan keterangan. Nah itu kesaksian gitu. Jadi mewakili tetangga itu adalah RT. Dan yang dianggap paling tahu adalah RT dulu, karena tetangga. Makanya kita juga di dalam agama juga
diharuskan untuk baik-baik dengan tetangga. Dengan tetangga, betul sekali. Tetangga. Nah, itu terus ke kelurahan atau ke desa, lalu seterusnya ke kecamatan dan ke Dispenduk biasanya begitu. Pokoknya harus sabar lah. Insya Allah sekarang lebih mudah kok mengurusnya. Lebih mudah insya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Bincang-bincang kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Untuk pemirsa sekalian. Terima kasih Bu. Atas ramuannya di Sahabat Jembermu. Sahabat Jembermu, alhamdulillah itulah bincang-bincang kita dengan Ibu Dr. Emy Khalifah Rahmaningsih MSI. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.